I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dengan pengertian tentang pengesahan ilahi terhadap gereja, kita siap untuk beralih kepada topik utama kita yang kedua, yaitu fakta bahwa gereja itu kudus. Di seluruh Alkitab, digunakan banyak kata yang berbeda untuk merujuk kepada konsep tentang kekudusan. Dalam Perjanjian Baru, gereja digambarkan sebagai gereja yang kudus atau dikuduskan, dan umat yang menjadi bagian dari gereja disebut orang-orang kudus. Ketiga kata ini, kudus, dikuduskan, dan orang-orang kudus berasal dari kelompok kata yang sama dalam bahasa Yunani. Kudus adalah terjemahan dari kata sifat hagios. Dikuduskan berasal dari kata kerja hagiazo, yang berarti menjadikan kudus. Dan orang-orang kudus berasal dari kata benda hagios, yang berarti orang yang kudus. Dalam Perjanjian Lama, konsep-konsep yang sama diwakili oleh kata Ibrani, seperti kata sifat kadosh, yang berarti kudus, kata kerja kadash, yang berarti menjadikan kudus, dan kata benda kodesh, yang berarti orang yang kudus. Ketika kita berbicara tentang kekudusan, banyak orang Kristen biasanya berpikir bahwa kekudusan adalah apa yang membedakan Allah dengan ciptaannya. Seringkali dikatakan bahwa kekudusan Allah adalah kualitasnya yang sepenuhnya berada di luar kategori ciptaannya, atau sepenuhnya berbeda dengan ciptaannya. Tetapi ini bukan satu-satunya penggunaan kata kudus di dalam kitab suci. Alkitab juga merujuk kepada ciptaan dan objek yang kudus, ketika ciptaan atau objek tersebut memiliki kualitas-kualitas khusus yang mencerminkan kekudusan Allah sendiri. Dan dalam pengertian inilah, pengakuan iman rasuli mengatakan bahwa gereja itu kudus. Kita akan membahas konsep bahwa gereja itu kudus dalam dua bagian. Pertama, kita akan menyelidiki definisi dari kata kudus, dan kedua, kita akan menggunakan definisi ini untuk mengenali umat yang kudus. Mari kita mulai dengan definisi Alkitabiah tentang kekudusan. Dalam kitab suci, konsep kekudusan bersifat kompleks. Tetapi adalah benar jika kita katakan bahwa ketika Alkitab menyebut seseorang atau sesuatu itu kudus, konsep paling dasarnya adalah bahwa subjek tersebut murni secara moral. Dan dalam pengertian yang berkaitan, kudus juga bisa menggambarkan orang atau benda yang dipisahkan untuk digunakan dalam pelayanan khusus kepada Allah. Mari kita melihat kedua aspek dari definisi ini, dimulai dengan murni secara moral. Ketika kita katakan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang murni secara moral, yang kita maksudkan adalah bahwa seseorang atau sesuatu itu bebas dari dosa dan kecemaran. Dalam pengertian kemurnian moral, kekudusan berakar pada karakter Allah. Kitab suci menggambarkan Allah sebagai yang kudus dalam banyak ayat, seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 22, Amsal pasal 9 ayat 10, Yesaya pasal 30 ayat 11 sampai 15, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Faktanya bukan hanya Allah lebih besar daripada kita, bukan hanya Allah tidak terbatas dan kita terbatas, tetapi Ia secara moral berada di luar kategori kita. Di dalam Dia tidak ada kegelapan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam Dia tidak ada impuls yang jahat atau kecenderungan untuk melakukan apa yang salah. Di dalam Dia tidak ada sedikit pun petunjuk atau keinginan untuk berbuat jahat. Karena Allah sepenuhnya kudus, segala sesuatu yang berdosa yang memasuki hadiratnya secara langsung pasti menghadapi penghakiman dan murkanya. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat seperti 1 Samuel pasal 6 ayat ke-20, 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 3, dan Ibrani pasal 12 ayat 14. Meskipun Allah mungkin menahan penghakiman untuk sementara waktu,
Hadiratnya yang kudus pada akhirnya akan membinasakan semua orang yang dosanya tidak ditutupi. Akibatnya, siapapun atau apapun yang ingin memasuki hadiratnya harus dikuduskan terlebih dahulu. Sebagai contoh, perhatikan kata-kata Yesaya dalam Yesaya pasal 6 ayat 3-7 berikut. Dan para serafim berseru seorang kepada seorang. Katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Dalam nas ini Yesaya takut bahwa ia akan dibinasakan saat berada dalam hadirat istimewa dari Tuhan yang kudus karena kesalahan atau dosanya. Maka serafim, salah satu dari malaikat yang melayani Allah, membersihkan kesalahan Yesaya dengan bara panas yang diambil dari mezbah kudus Allah. Dengan pembersihan ini Yesaya dimurnikan dari dosa. Ia dijadikan kudus. Dan karena kekudusannya yang baru, ia dapat berdiri di hadirat Allah tanpa mengalami penghakiman. Seperti yang kita lihat dalam Yesaya pasal 6, kekudusan Allah adalah salah satu atributnya yang communicable, suatu atribut yang mencirikan dirinya secara sempurna dan lengkap, tetapi yang bisa juga mencirikan ciptaannya dengan cara yang terbatas. Natur kekudusan yang communicable ada di balik banyak perintah Alkitabiah kepada orang-orang percaya untuk menjadi kudus. Seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 4, Ibrani pasal 12 ayat 14, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Kita harus berjuang untuk menjadi semurni Allah secara moral. Tentu saja dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak pernah bisa berhasil dalam usaha ini. Tetapi Kristus sendiri memiliki kemurnian moral yang sempurna. Dan ketika kita ada di dalam Dia, kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Dan kita dianggap murni secara mutlak, sepenuhnya bebas dari dosa dan kecemaran. Aspek kedua dari definisi kita untuk kata kudus adalah bahwa kata itu menggambarkan orang-orang atau benda-benda yang dipisahkan untuk digunakan dalam pelayanan khusus bagi Allah. Dalam pengertian ini, suatu benda dapat menjadi kudus sekalipun benda itu tidak kudus secara moral. Sebagai satu contoh, dengarlah apa yang Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14 berikut. Suami yang tidak percaya itu dikuduskan melalui istrinya, dan istri yang tidak percaya itu dikuduskan melalui suaminya. Di sini Paulus mengatakan bahwa ketika seorang percaya menikah dengan seorang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya itu dijadikan kudus, atau seperti istilah yang digunakan oleh terjemahan lain, orang yang tidak percaya itu dikuduskan. Konsepnya adalah bahwa orang yang tidak percaya itu dihubungkan dengan Allah dan dipakai untuk melayani Dia, sekalipun orang yang tidak percaya itu belum dimurnikan secara moral oleh Allah di dalam Kristus. Beberapa orang Kristen merasa janggal dengan pemikiran bahwa Allah memisahkan orang-orang yang tidak sempurna dan tidak murni untuk melayani Dia. Tetapi jika kita memikirkannya, Alkitab menyediakan banyak contoh tentang orang-orang yang tidak percaya yang Allah pisahkan untuk menggenapi kehendak-Nya. Mungkin contoh terbesar dari hal ini adalah fakta bahwa Rasul Yudas mengkhianati Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri, Yudas dipilih khusus untuk tujuan itu. Dan pengkhianatannya menghasilkan persembahan yang paling murni dan paling kudus yang pernah dipersembahkan kepada Allah, kematian yang berharga dari putranya. Dan jika Allah sanggup memakai bahkan orang-orang tidak percaya yang fasik untuk melayani Dia, betapa jauh lebih lagi Ia bisa dimuliakan oleh pelayanan khusus dari orang-orang kudus yang mengasihi Dia. Seperti yang telah kita lihat, konsep tentang kekudusan memiliki banyak dimensi di dalam Alkitab. Jadi kita harus berhati-hati dalam memahami apa yang Alkitab maksudkan ketika Alkitab menggunakan kata-kata seperti kudus, dikuduskan, atau bahkan orang-orang kudus sebagai deskripsi untuk gereja. Kadang-kadang Alkitab menarik perhatian kita kepada fakta bahwa orang-orang percaya yang sejati di dalam gereja itu murni secara moral karena kekudusan Kristus yang diberikan kepada mereka. Di waktu yang lain, Alkitab merujuk kepada orang-orang yang dipisahkan dari dunia untuk pelayanan khusus kepada Allah, bahkan sekalipun mereka bukanlah orang-orang percaya yang sejati.
Dan di dalam beberapa kasus, Alkitab merujuk kepada konsep bahwa orang-orang percaya yang sejati telah dipisahkan untuk pelayanan khusus kepada Allah. Apapun kasusnya, satu hal yang kita ketahui adalah bahwa segala sesuatu yang kudus dan semua orang yang kudus itu istimewa bagi Allah. Kita menjunjung tinggi nama Allah, menolak untuk menyebutnya dengan sembarangan karena nama itu kudus. Kita tunduk kepada Alkitab karena Alkitab adalah firman yang kudus dari Allah kita yang kudus. Kita menghormati dan memperjuangkan kemurnian moral di dalam setiap aspek kehidupan karena kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus. Dan kita berpartisipasi dalam serta tunduk kepada gerejanya yang kudus. Dimanapun kita menemukan kekudusan, kita mengenali tangan Allah, dan kita secara khusus memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Dengan mengingat definisi kudus ini, mari kita mempelajari identitas dari umat yang kudus. Secara paling luas, Alkitab menyebut umat kudus ketika mereka dipisahkan dari semua orang lainnya di dunia untuk ditugaskan melayani Allah secara khusus. Sebagai contoh, seluruh bangsa Israel dalam Perjanjian Lama secara teratur disebut kudus, karena Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa itu. Kita melihatnya dalam ayat-ayat seperti Keluaran pasal 19 ayat 5-6, Ulangan pasal 7 ayat 6-9, dan pasal 28 ayat 9, dan Yehezkiel pasal 37 ayat 26-28. Dan tema ini juga dilanjutkan dalam gereja Perjanjian Baru. Sebagai contoh, Lukas pasal 1 ayat 72 berbicara tentang Yesus yang datang untuk menggenapi perjanjian kudus Allah. Dan karena gereja dimengerti sebagai Israel Perjanjian Baru yang sudah diperbaharui dan dipulihkan, gereja juga disebut kudus. Kita melihatnya dalam Kolose pasal 3 ayat 12, Ibrani pasal 10 ayat 29, dan beberapa ayat lain. Sebagai contoh, dengarkan lagi kata-kata Petrus kepada gereja Perjanjian Baru di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berikut. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di sini Petrus mengutip dari beberapa nas Perjanjian Lama yang berbicara tentang kekudusan Israel. Tetapi ia menerapkannya kepada gereja. Yang ia maksudkan adalah bahwa gereja, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah kelompok kudus yang satu dan sama. Namun seperti yang telah kita lihat, tidak semua orang Israel atau di gereja Perjanjian Baru adalah orang percaya yang sejati. Walaupun demikian, mereka semua dianggap kudus karena mereka adalah bagian dari komunitas Perjanjian Allah, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan Allah. Bagi orang-orang percaya di dalam komunitas perjanjian itu, kekudusan mereka melampaui kekudusan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya hanya kudus karena mereka dipisahkan bagi Allah. Tetapi orang-orang percaya itu kudus, bukan hanya karena mereka dipisahkan, tetapi juga karena di dalam Kristus, mereka murni secara moral dan taat kepada Allah. Tentu saja sasarannya adalah selalu agar seluruh komunitas perjanjian itu percaya, agar semua orang setia kepada Allah dan hidup kudus secara moral. Satu cara yang baik untuk menjelaskan tentang umat yang kudus dapat ditemukan dalam pengelompokan tradisional antara gereja yang kelihatan dengan gereja yang tidak kelihatan. Mari kita melihat masing-masing kategori ini, dimulai dengan gereja yang kelihatan. Gereja yang kelihatan merujuk kepada gereja yang bisa kita lihat, gereja yang jelas-jelas kelihatan dalam pengertian itu. Karena itu, gereja yang kelihatan adalah kelompok orang yang menyebut dirinya sebagai gereja di seluruh dunia. Semua denominasi yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus mengaku mengikuti rencana Allah dan firman Allah di dalam dunia saat ini. Di dalamnya akan tercakup beragam denominasi, termasuk orang-orang yang tidak bersedia mengasosiasikan dirinya dengan denominasi spesifik apapun, tetapi menganggap diri mereka sebagai pengikut Kristus. Di setiap saat, gereja yang kelihatan mencakup semua orang yang secara teratur menjadi bagian dari umat yang berhimpun, terlepas dari kondisi hati mereka. Ada beberapa cara yang berbeda untuk membuat orang diperhitungkan sebagai bagian dari gereja yang kelihatan. Mereka bisa diteguhkan di dalam perjanjian Allah, misalnya dengan baptisan dalam Perjanjian Baru, atau sunat di dalam Perjanjian Lama. Atau mereka bisa memiliki atau mengakui iman kepada Kristus. Di dalam gereja-gereja yang tidak memiliki keanggotaan yang resmi, atau yang tidak mempraktikkan ritual-ritual yang meneguhkan perjanjian seperti baptisan, mereka bisa diperhitungkan sebagai anggota perjanjian semata-mata karena mereka secara teratur tunduk kepada pengajaran gereja.
Atau, seperti yang Paulus ajarkan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14, mereka bisa sekedar memiliki orang tua atau pasangan yang adalah orang percaya. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, seluruh bangsa Israel merupakan bagian dari gereja. Meskipun tidak semua orang memiliki iman yang menyelamatkan. Paling tidak, mereka semua ada di dalam bangsa itu. Lebih daripada itu, seperti yang Allah perintahkan dalam Kejadian pasal 17, mereka semua telah diteguhkan dalam perjanjian Allah melalui sunat terhadap kaum pria. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat sesuatu yang serupa. Semua orang yang merupakan bagian dari perkumpulan gereja diperhitungkan sebagai bagian dari gereja. Ini mencakup semua orang yang mengaku percaya, semua orang yang dibaptis, anak-anak dan pasangan dari orang percaya, dan seringkali juga pelayan dan budak di rumah mereka. Sebagai contoh, ketika Paulus menulis surat kepada berbagai gereja, ia ingin agar surat-suratnya itu dibacakan kepada semua orang yang secara langsung diasosiasikan dengan gereja-gereja itu. Dan seperti yang bisa kita lihat dalam nasihatnya kepada orang-orang Kristen untuk menguji diri mereka dan melihat apakah mereka benar-benar memiliki iman, Paulus sepenuhnya mengantisipasi bahwa akan ada orang-orang yang tidak percaya di dalam gereja. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat seperti dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Yesus juga memiliki antisipasi yang sama dalam perumpamaannya tentang gandum dan ilalang dalam Matius pasal 13 ayat 24-30. Di mana ia mengatakan, kita tidak boleh mengeluarkan orang-orang yang tidak percaya dari gereja. Kita juga melihat hal yang sama dalam surat-surat kepada jemaat dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, di mana Yesus secara konsisten mendorong mereka untuk menjadi pemenang dan bertahan sampai pada kesudahannya. Dan kita melihat penekanan yang sama dalam peringatan-peringatan untuk tidak melanggar perjanjian baru dalam ayat-ayat seperti Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8 dan pasal 10 ayat 29. Sebagai satu contoh saja, dengarlah kata-kata dari Ibrani pasal 10 ayat 29 ini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Dalam ayat ini, penulis Ibrani mengindikasikan bahwa adalah mungkin untuk menolak Kristus setelah dikuduskan dalam perjanjian dengan Allah. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini. Hukuman yang dimaksud di sini adalah penderitaan kekal di neraka. Penting untuk diingat bahwa di dalam gereja yang kelihatan akan selalu ada gandum dan ilalang seperti yang Yesus katakan. Akan ada umat Allah yang sejati, akan ada orang-orang yang seolah-olah adalah umat Allah yang sejati. Sama seperti para murid yang setia kepada Yesus, tetapi juga ada Yudas di dalamnya. Paulus pun memiliki Demas di antara para murid-muridnya. Jadi akan selalu ada orang-orang yang seperti itu di dalam sebuah gereja lokal. Sifat campuran dari gereja yang kelihatan berarti bahwa kita harus selalu waspada terhadap ketidakpercayaan dan kesalahan di dalam gereja. Pada saat yang sama, kekudusan gereja tetap terjaga bahkan ketika orang-orang yang tidak percaya terlibat di dalam pelayanannya. Jadi, kita menghormati sakramen-sakramen, ketetapan-ketetapan Allah yang kudus. Dan kita menghormati firman Allah yang kudus, bahkan sekalipun firman itu dikotbahkan dengan sangat buruk atau secara munafik. Seperti yang Paulus ajarkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 14-18. Kekudusan gereja merupakan suatu peringatan terhadap sikap menganggap gereja sebagai pengganti Allah. Sekaligus suatu jaminan bahwa Allah memakai gereja secara efektif, terlepas dari dosa dan ketidakpercayaan manusia. Dengan pengertian tentang gereja yang kelihatan ini, mari kita membahas konsep tentang gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah perkumpulan orang-orang percaya, minggu demi minggu dalam sebuah komunitas lokal dan di seluruh dunia, dan terdiri dari orang-orang yang telah mengakui imannya di hadapan umum. Mereka adalah orang-orang yang akan berkumpul dan mengambil bagian dalam dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Dan dengan cara itu menunjukkan bahwa mereka adalah anggota-anggota yang aktif dari gereja Allah yang kelihatan. Jika gereja yang kelihatan mencakup semua orang yang adalah bagian dari komunitas perjanjian Allah, gereja yang tidak kelihatan hanya terdiri dari orang-orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus dalam keselamatan.
Karena alasan ini, gereja yang tidak kelihatan ini kadang-kadang disebut gereja yang sejati. Kita dapat menganggap gereja yang tidak kelihatan sebagai kelompok yang lebih kecil yang sepenuhnya tercakup di dalam gereja yang kelihatan. Secara umum, kita memperlakukan sebagian besar orang di dalam gereja yang kelihatan seolah-olah mereka benar-benar diselamatkan, meskipun kita tidak mengetahui kebenarannya secara pasti. Tapi kenyataannya adalah bahwa hanya Allah yang bisa melihat hati. Seperti yang kita lihat dalam kitab suci seperti Mazmur pasal 44 ayat 22 dan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8. Dan akibatnya pada tahap ini, di dalam sejarah, hanya Allah yang bisa mengenali gereja yang tidak kelihatan secara benar-benar pasti. Meskipun kita terutama akan berkonsentrasi pada gereja yang tidak kelihatan, yang ada di dunia pada saat-saat tertentu di dalam sejarah, penting untuk kita sadari bahwa gereja yang tidak kelihatan juga mencakup setiap orang percaya yang pernah hidup, baik sebelum pelayanan Kristus di bumi maupun sesudahnya. Biasanya Alkitab ditujukan kepada gereja yang kelihatan dan bukan kepada gereja yang tidak kelihatan. Tetapi Alkitab secara umum tidak mempertanyakan keselamatan para pendengarnya. Ada beberapa pengecualian yang signifikan untuk hal ini, seperti dalam 1 Korintus pasal 5 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 19-20. Dan beberapa surat kepada jemaat di dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 tidak terlalu optimistis terhadap pendengarnya. Tetapi secara umum, para penulis Alkitab mengharapkan agar para pembacanya beriman dan percaya kepada Allah dan mentaati Dia dengan setia. Tujuannya adalah agar semua orang terbukti setia, agar seluruh gereja yang kelihatan menjadi bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Ketika Yesus datang kembali, Ia akan sepenuhnya memurnikan gerejanya. Ia akan mengenyahkan semua orang yang tidak percaya dari dalamnya, sehingga gereja yang tidak kelihatan akan identik dengan gereja yang kelihatan. Kita melihat hal ini dalam nas-nas seperti Matius pasal 7 ayat 21-23 dan pasal 13 ayat 24-30, 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15, dan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17-19. Tapi sebelum saat itu, identitas dari mereka yang ada di dalam gereja yang tidak kelihatan hanya akan diketahui secara pasti oleh Allah. Fakta bahwa saat ini terdapat gereja yang tidak kelihatan di dalam gereja yang kelihatan memiliki implikasi-implikasi yang penting bagi semua orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Dan salah satu implikasi terbesarnya adalah bahwa gereja perlu mendengar Injil secara teratur. Kita mengetahui ada orang-orang yang tidak percaya di dalam gereja yang kelihatan, dan itu berarti bahwa keanggotaan gereja tidak cukup untuk menjamin keselamatan kita. Dan karena alasan ini, kita harus terus mengajar dan mengkhotbahkan Injil penebusan, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang tidak percaya di dalam jemaat kita diundang untuk datang kepada Kristus dan menjadi bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Ketika pengakuan iman rasuli mengakui bahwa gereja itu kudus, pengertiannya adalah bahwa gereja ada di dalam perjanjian dengan Allah, bahwa gereja dipisahkan sebagai umat khusus Allah yang dikhususkan untuk melayani Dia. Juga berarti bahwa sasaran akhir gereja adalah kemurnian moral, dan bahkan agar pengalaman masa kini dari orang-orang percaya di dalam gereja menyembunyikan mereka di dalam kemurnian moral Kristus. Lebih daripada itu, saat kita menundukkan diri kita kepada perintah-perintah Tuhan, kita terus-menerus dimurnikan dari dosa yang kita lakukan, sehingga kita dibawa semakin dekat kepada sasaran kekudusan yang sempurna yang telah Allah tetapkan bagi kita.